Alright teman-teman, dua podcast dalam waktu selang 2 jaman ya. Oke, kalau saya sudah sukses dengan remote work, karena memang dari tahun 2010-2011 sudah mulai saya rintis, nembus Upwork, Remote OKIO, kemudian membangun tim, membangun Remote Worker ID. Dalam beberapa indikator saya bisa mengatakan saya sukses dalam menembus remote work. Namun saya punya kegagalan. Yang kegagalan itu sedang saya usahakan untuk saya atasi. Kegagalan itu apa? Itu adalah saya mengabaikan jalur mendapat income via remote work via internet dengan menggunakan iklan. Jadi iklan di mendapat income via internet itu setidak-tidaknya punya 3 jalur. Pertama, jalur menjadi dua jalur. Pertama, jalur menjadi programmer, designer atau virtual assistant. Itu artinya kamu harus menyiapkan dirimu untuk mendapatkan skill yang dibutuhkan untuk masing-masing profesi tadi. Kemudian kamu melamar pekerjaan ke perusahaan luar negeri dengan situs seperti Upwork, remoteok.io, Career, Stack Overflow, freelancer.com dan lain sebagainya. That's fine, itu benar. Itu yang saya tempuh dari 1 dekade ini. Namun sebenarnya saya sudah tahu ada satu jalur income lain yang banyak sekali sudah ada success story teman-teman yang berhasil mendapat income sampai angka yang fantastis sekali. Tapi kalau kita hitung-hitung dari probabilitas mungkin sebenarnya nggak fantastis, itu sudah make sense. Tapi kalau dibandingkan dengan income yang pekerja kantor, income pegawai remote work seperti saya di 1 dekade yang sebelumnya, itu income-nya fantastis banget. Income apa itu? Itu adalah kamu pertama membuat situs, di mana situs itu kemudian kamu pasangkan kode Google AdSense. Nanti setiap orang yang membuka websitemu di mana muncul iklannya, contoh aja misalnya saya menggunakan punya Mas Akhi ya. Mas Akhi itu punya situs namanya Pesona Informatika. Nah, saya belum tanya dia per bulan dapat berapa. Cuman kita lihat aja. Kalau kita ngebuka situs Pesona Informatika, langsung muncul iklan kan, StreamYard, kemudian di sini ada iklan sebelah kanan Spotify. Ini juga Spotify, kemudian ada iklan apa lagi? Let's see. Ya minimal 3, ada 3 ya. Minimal sudah ada 3 iklan yang muncul begitu seorang membuka situs ini. Dan kita bisa melihat berapa sih traffic kunjungannya Pesona Informatika. Kemudian setiap kali ini muncul, Mas Akhi sudah langsung dapat income yang dimunculkan di sini di Google AdSense. Kalau saya klik, income yang didapat Mas Akhi lebih banyak lagi. Oke. Karena apa? Karena iklan yang muncul itu namanya impression, dapat uang sekian per $100 mungkin $0,01. Kemudian kalau diklik, jumlah uang yang didapat oleh Mas Akhi lebih besar lagi. Uangnya dari mana? Uangnya adalah dari orang yang memasang iklan tadi. Tadi misalnya kita ngeliat ada situs yang kita lihat tadi itu adalah StreamYard ya. Jadi yang StreamYard menyimpan uang di Google untuk mengiklankan dirinya, kan Google akan memutuskan di mana memunculkannya sesuai dengan karakter orang itu. Jadi misalnya kenapa StreamYard muncul, karena saya mendaftar ke StreamYard, sering menggunakan StreamYard, tapi saya masih menggunakan free plan. Karena saya menggunakan free plan, StreamYard kemudian menggunakan informasi itu, Google tepatnya menggunakan informasi itu untuk memunculkan iklan yang sesuai. Harapannya adalah supaya saya bergabung ke StreamYard. Itu yang disebut dengan iklan. Nah, Mas Akhi mendapatkan uang saat muncul. Nah, teman-teman, ini yang saya maksud dengan kegagalan saya, yaitu saya tidak mencoba membuat, atau tidak, sebenarnya saya malah mencoba, tapi saya nggak jalankan lagi. Jadi buat aja situs.com atau Google Blogspot dan kemudian kamu daftarkan dirimu ke AdSense, kemudian ada kode yang muncul di sini di ads, kamu tambahkan, dan kemudian kode itu kamu paste di websitemu.
Setelah kamu paste di websitemu, dah nanti muncul uangnya seketika, kamu nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Itu namanya passive income. Dan masuknya emang dapatnya berapa sih? Nah, kamu gampangnya aja, ada teman yang nggak bisa coding, tapi tentunya bisa ngisi konten kan, bisa ngebuat konten resep masakan, konten travel dan lain sebagainya. Pendapatannya sampai ratusan juta per bulan. Nah, kemudian kamu mikir, wah kalau gitu aku gabung aja cepat. Nah, masalahnya adalah seperti ini. Masalahnya adalah mulai membuat konten itu membutuhkan kedisiplinan yang luar biasa dan juga harus sabar. Contoh ini, income saya di AdMob. Kalau kamu sudah mendaftar di Google AdSense, kemudian kamu bisa mendaftar ke Google AdMob sehingga iklanmu itu muncul di aplikasi Android. Oke, munculnya di aplikasi Android. Kalau AdSense itu munculnya di website, kalau AdMob munculnya di Android. Nah, coba kamu lihat. Dari Android saya dapat kemarin Rp14.000. Hari ini baru Rp327. Jadi kecil banget. Bulan lalu karena saya baru ngutang-ngatik bulan ini lengkapnya. Jadi bulan ini saya sudah 37.000. Berarti sekitar $2,5. Nah, bulan lalu sekitar $1 kurang. Nah, estimasi pendapatan saya per bulan di akhir bulan Februari, estimasi saya adalah 50.000, berarti sekitar $4 atau mungkin $3,5 ya. Anggap aja ini $3,8 baru per bulan, baru sekian. Nah, kemudian ini yang harus dilatih kesabarannya. Nah, cara melatih kesabaran itu seperti ini. Jadi kenapa harus sabar adalah seperti ini. Income ini, pendapatan yang katakan $1 per hari ya, $1 per hari itu kami dapatkan dari mengupload 18 aplikasi kita. Nah, ini aplikasi muncul 18 aplikasi, dan aplikasi yang menghasilkan yang paling banyak adalah ini aplikasi tentang Jujutsu Kaisen karakter anime ya. Nah, yang ini yang mengerjakan bukan saya nih, yang mengerjakan staff. Ini juga staff yang ngerjain. Nah, jadi dapatnya ada 22.000, 14.000, 10.000. Nah, bayangkan mendapatkan income yang recehan-recehan seperti ini, rasakan aduh kecil banget ya. Cuman permasalahan adalah ada di satu kekuatan utama di AdMob, yaitu duplikasi. Oke, katakanlah kalau kamu hanya mendapatkan 20.000 per bulan untuk satu aplikasi, kan kecil banget. Oke, kalau saya duplikasi gimana? Kalau saya mendapatkan 20.000 satu aplikasi per bulan, oke, kemudian yang saya tambahkan aplikasi saya duplikasi menjadi 10 aja. Saya sudah mendapat, tadi 20.000 ya. Aplikasi ini, misal aplikasi yang sejenis Jujutsu ini saya kalikan aja 10. Saya dapat 200.000 per bulan untuk satu jenis aplikasi ini, satu aplikasi ini. Kemudian kalau saya kali 10 lagi, berarti saya dapat saya mengkalikan 100 aplikasi, saya dapat 2 juta. Kemudian saya kali 10 lagi, berarti 1000 aplikasi, saya dapat 20 juta. Terus seperti itu. Ini kan aplikasinya masih low performance. Ini yang menginstal aplikasi ini sedikit banget. Coba kita lihat. Mungkin yang install aplikasi ini hitungannya cuman puluhan deh. Play Store. Aplikasi ya mungkin cuman berapa yang dulu? Jujutsu install audience ya, filter by Attack on Titan background 11 orang. Saya mau ngesortir berdasarkan filter by production, kemudian saya sort. Gimana cara ngesortnya ini? Karena sort this sorry, saya nggak lupa cara nge-sortnya, gini aja. Oke, ini 10 ya, ada kontitan, kemudian ada yang lebih banyak dari itu nggak? 15, oke, Jujutsu 15 orang. 15 orang yang saya pin aja supaya dia paling depan. 15 orang yang, di sini. Ini aplikasi pertama saya biarin. Ada 15 orang yang menginstal Jujutsu. Hanya 15, saya sudah dapat 20.000 per bulan ya kan? 20.000 per bulan. Nah, aplikasi yang diinstal oleh 15 orang itu berarti aplikasi ecek-ecek aja. Berarti aplikasi yang baru awal-awal aja. Oke, kalau kita lihat kita lihat di Google Play. Oke, aplikasi ini diinstal oleh 15 orang. Oke, 15 orang. Nah, itu kecil banget. Itu satu RT aja yang install berarti. Satu RT yang install. Nah,
seper 10 RT ya misalnya. Nah, kalau saya bisa membuat aplikasi yang diinstal sampai ratusan atau ribuan, wah itu income-nya sudah, satu aplikasi aja sudah dapat 20 juta per bulan. Kalau kita yang mendownload sampai 100 kali atau 1000 kali. Jadi kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang kalau kamu lihat di Google Play itu yang install sampai ribuan atau jutaan kan. Contoh misalnya ini aplikasi kok bestseller ya, movie, sewa film, app aja. Lihat ini aplikasi-aplikasi yang kamu lihat itu kan ngawur aja ya, ini berapa orang install ini? 17.000, belasan ribu loh, nggak hanya ribuan, belasan ribu. Ini berarti income-nya kamu sudah nggak bisa bayangin lagi, ini kamu sudah ratusan juta per bulan. Nah, artinya apa? Potensi untukmu mendapatkan income tanpa coding itu besar sekali. Permasalahan adalah kamu harus sabar untuk memulai dari recehan-recehan seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi yang sedang saya susun untuk teman-teman remote worker Indonesia itu adalah pertama, kita kerja bareng-bareng. Oke, kita kerja bareng-bareng di sini. Kecil banget ya ini. Oke, kita menggunakan situs yang namanya Andromo supaya kita mengembangkan aplikasi tanpa coding. Tapi kita bayar, per tahun kita bayar sekian juta. Nah, kemudian kita patungan. Nah, itu. Jadi kekuatan pertama kita adalah patungan. Kemudian kita saling belajar, kan kita patungan. Jadi teman-teman ngelihat aplikasi ini. Kemudian saling belajar aplikasi apa yang dikembangkan. Setelah saling belajar, kita langsung diskusikan tema yang kira-kira cocok dibangun itu apa, dan kemudian saling memotivasi hasilnya, dan juga kalau ada permasalahan kita diskusikan di sini. Jadi kekuatan pertama tadi untuk mendapatkan income banyak dari Google AdMob adalah duplikasi. Kemudian kekuatan selanjutnya itu adalah komunitas. Ya, saya akan jawab ke Mas Tegar di sini. Komunitas itu penting banget. Mungkin kalau kata-kata yang klise itu adalah berat sama dipikul, ringan angkat sendiri, ya kan? Yaitu ini berat banget loh ya. Agar kamu bisa sabar mulai dengan recehan itu, kalau kamu sendirian kamu berat banget. Karena itu saya sering katakan seperti ini nih, saya motivasi teman-teman. Kemarin kita 0 ya karena baru mulai. Hari ini 0 karena baru mulai. Tapi kemarin sudah $1. Ini kan $1 nih. Kemudian estimasinya adalah 37.000. Nah, estimasi bulan ini sudah dapat 37.000. Estimasinya adalah 50.000. Ayo silakan kita mulai lagi dan lihat hasilnya bagaimana, agar kita sama-sama termotivasi. Pentingnya komunitas seperti ini, agar kalau kamu sendirian aja, seperti saya dulu sendirian, akhirnya saya nggak pernah ngotak-ngatik AdMob, ya sudah, nggak pernah ngotak-ngatik, saya diamin aja karena nggak ada hasil. Tapi begitu ngeliat teman-teman udah berhasil, wah, ratusan juta tanpa ada bos. Tanpa ada bos. Karena itu podcast ini saya beri nama stress free. Premis saya adalah ini adalah job yang stress free, tapi tetap ada challenge-nya. Tapi dalam konteks kerja di rumah, tentu. 2, dalam konteks tidak ada bos, tentu nggak ada bos. Dan yang ketiga, income-nya gede banget. Dan keempat, itu tanpa coding. Tidak ada bos yang menyuruh kamu membuat aplikasi yang rumit sampai kamu ngedebug dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu. Kemudian teman-teman, kekuatan ketiganya adalah waktu. Yaitu setelah kamu menduplikasi pekerjaanmu, menduplikasi aplikasi, kamu harus sabar membiarkan sistemnya berjalan. Kamu jangan main-main. Masa kok kan aplikasi ini dapat uang kalau kita menginstal. Gimana kalau kita ngebuat grup yang semua orang install dan semua orang saling mengklik iklannya? Nggak bisa. Itu kamu mudah terdeteksi oleh Google, kamu bisa di-ban. Sayang banget. Jadi biarin aja secara natural, biarin aja aplikasinya berjalan dan menghasilkan uang untuk dirimu sendiri. Itu lebih nyenengin lah ketimbang kamu ngetik Google tuh gampang lah. Ini misalnya ini valid trafiknya ke orang-orang dari kota sini, kota ini, orangnya itu aja orang yang menginstal ya, gampang lah ketahuan. Jadi kita biarin aja waktu untuk menyelesaikannya. Nah, teman-teman, saya dengan jujur mengatakan bahwa saya di sini membuat course yang saya mulai dengan kegagalan. Kegagalan saya adalah pengabaian. Itu saya mengabaikan kerja dengan secara publisher. Nah, tapi
sambil berjalan saya juga langsung menyusun course-nya, course untuk publisher saya susun, dan itu sudah mencukupi untuk kita langsung ngebangun course, sangat mencukupi. Nah, itu saya susun di dalam course yang dikategorikan publisher. Dengan 2 ini aja, itu kamu sudah bisa mengembangkan banyak aplikasi, tentunya dengan bantuan aplikasi Andromo. Nah, untuk Andromo ini harganya 6,3 juta, kemudian kita patungkan sih ini per orang 317.000 setahun. Jadi, dan kalau kalian gabung, silakan bisa ikut bergabung di sini. Kenapa? Karena subskripsi 317.500 per tahun itu kita bisa tambahkan ke dalam budget untuk Impression Ultra. Gampangnya adalah kita akan lebih diperjuangkan oleh Andromo untuk muncul iklannya. Nah, teman-teman, ini bulan April sudah mulai masuk Ramadan ya. Artinya coba aja, berarti kamu gabung sekarang di bagian publisher, nanti kamu bisa langsung buat konten yang berhubungan dengan Ramadan, misalnya menu puasa, jadwal imsak, dan lain sebagainya. Yang receh-receh gitu aja, tapi yang ngedownload banyak. Nah, untuk harganya ini berapa? Harganya karena ini masih saya kembangkan dan saya juga masih dapat yang receh-recehan, cuman income saya juga, saya sadar diri lah, orang ngebuat course tapi juga belum berhasil ya, ini kan belum berhasil nih gampangannya. Masa saya charge? Ya udah, ini nggak saya charge. Ini nggak saya charge. Ini saya gratiskan kalau kamu sudah melunasi upgrade skill dan remote work yang masing-masing berharga 1,5 juta. Seperti itu paketnya. Ini gratis. Silakan aja nih lunasi 1,5 juta. Ini juga dilunasi 1,5 juta. Nanti ini gratis. Atau kalau kamu mau, kamu bisa mengambil course bootcamp full online. Bootcamp full online saya itu sudah saya pecahkan menjadi paket yang lebih sederhana, yaitu misalnya kamu dari pemula nih. Mas aku pemula mau ngapain? Java, Python atau Ruby on Rails. Maka jawaban saya ini aja, ambil yang ini, Python for Remote Work. Kamu dianggap dari nol mempelajari Python, Git, Python fundamental, data scraping, Flask, dan Django juga cukup ya. Untuk kemudian kamu langsung gunakan itu untuk menembus Upwork 750.000. Oke, 750.000. Kemudian kalau kamu nggak pengen remote work, Python aja, ini complete path full stack Python 750.000. Ini bisa kamu dapatkan. Nah, tapi ini kamu ini monggo sih kalau kamu dari sini mau langsung publisher boleh, tapi kamu harus nambah 317.500 untuk subskripsi Andromo-nya. Oke, jadi kamu hitungannya dapat 1 juta udah langsung Python for Remote Work dan dengan publisher. Atau kalau kamu sudah sadar, kamu bisa kamu menyadari belajar itu investasi, kamu bisa menggunakan promosi yang diskon 52% ini. Ini itu adalah kamu mendapatkan semua course kita yang sekarang ataupun yang di masa depan dengan hanya membayar 2.370.000 untuk semuanya. Jadi update apapun kamu bisa pakai. Dan teman-teman, kita sedang bersiap-siap untuk mengupload untuk pindah ke Udemy. Kita akan pindah ke Udemy dan kamu bisa pantau di remoteworker.id. Kamu bisa pantau di sini kalau course kita sudah muncul. Hari ini sih baru ada course untuk anak-anak sih, Scratch dan Python. Saya malah belum melihat apa review teman-teman. Sebentar, coba saya lihat ya. Jadi di sini reviewnya harusnya reviewnya bagus lah, kan saya buat gratis. Udah digratisin dikasih review jelek lagi, sadis. Oke, kemudian ini saya lihat di sini review apa. Let's see. Saya pengen baca reviewnya juga deh. Mana reviewnya? Ulasan 1%. Mana dia ulasannya? Oh, belum ada komentar, tapi cuma ngasih review aja ya. Oke. Ini juga ulasannya. Nice and easy teaching, this is fun. Ini anak SD kelas 4. Maaf Devina, nanti aku mudahin ya. Mas Nur Rahman, nice easy teaching. Oke, good. Nah, ini teman-teman, ini Python, Scratch, dan ini untuk anak-anak. Oke, itu aja dari saya. Jadi sekali lagi untuk AdMob
publisher, saya sadar diri bahwa ini adalah pengabaian saya, sehingga course ini saya gratiskan bagi yang sudah melunasi either upgrade skill atau remote work 1,5 juta. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat dan catch you up in the next podcast. Bye.